Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Filsafat Pendidikan akan mempresentasikan materi pembahasan yang berjudul tokoh-tokoh dan konsep filsafat pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 4 ini, yang pertama saya sendiri, Paulina Sri Fajar, BR Aritonang dengan NIM 11920700055. Yang selanjutnya ada Rahimul Wiki dengan NIM 11920700058. Yang selanjutnya ada Yuli dengan NIM 11920700079. Yang selanjutnya ada Silva Sofiatul Huda dengan NIM 11920700066. Yang selanjutnya ada Nafis Irfana Niam dengan NIM 11920700051. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam perkembangannya filsafat barat itu terbagi menjadi 4 periode. Nah, periode yang pertama yaitu periode filsafat Yunani, yang kedua periode filsafat abad pertengahan, yang ketiga periode filsafat modern, yang keempat periode filsafat kontemporer. Nah, di dalam periode-periode tersebut terdapat tokoh-tokoh penting. Nah, adapun yang akan kelompok kami jelaskan atau paparkan ya, ada Aristoteles dan Socrates yang merupakan tokoh penting di periode filsafat pertama, dan ada Thomas Aquinas yang berperan penting di periode abad pertengahan. Nah, yang selanjutnya saya akan memaparkan biografi tokoh penting di periode pertama. Nah, yang bernama Aristoteles. Nah, Aristoteles ini dilahirkan di kota Stagira pada tahun 384 SM. Nah, ayahnya sendiri seorang ahli fisika dan juga seorang ahli fisika ternama, dan juga seorang tabib pribadi Raja Aminitas III dari Makedonia. Nah, namun ayahnya ini meninggal saat Aristoteles berusia 15 tahun. Nah, setelah itu Aristoteles diasuh oleh pamannya yang bernama Poxenus. Nah, pada usia 18 tahun Aristoteles ini menjadi murid Plato selama 20 tahun di Athena. Nah, di bawah asuhan Plato ini, Aristoteles ini menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Nah, setelah meninggalnya Plato pada tahun 347 SM, nah Aristoteles ini meninggalkan Athena dan mengembara selama 12 tahun. Nah, dalam jangka waktu tersebut, nah ia mendirikan sebuah akademi di Asus dan menikah dengan Pitias. Nah, namun pernikahannya itu dengan Pitias tidak lama karena Pitias meninggal. Nah, setelah itu Aristoteles itu menikah dengan Herpilis. Ya, yang kemudian tidak lama dia dikaruniai oleh seorang anak laki-laki yang diberi nama Nikomatus. Nah, pada tahun-tahun berikutnya ia juga mendirikan akademi di Mitail. Nah, pada saat itu, nah ia menjadi guru seorang anak raja yang berumur 13 tahun. Nah, anak tersebut bernama Alexander Agung. Nah, ia mendidik Alexander Agung itu selama 3 tahun. Nah, di tahun 335 SM, nah sesudah Alexander naik tahta, Aristoteles ini kembali ke Athena, dan di sana ia mendirikan akademinya. Ya, akademinya itu bernama Lyceum. Nah, pada tahun 323 SM, Alexander Agung meninggal dunia. Nah, karena Aristoteles ini takut dibunuh oleh orang Yunani yang membenci pengikut Alexander, nah akhirnya Aristoteles ini melarikan diri ke Chalcis. Nah, di 1 tahun setelah pelariannya ini, nah pada tahun 322 SM, nah pada usia 62 tahun ia meninggal dunia. Nah, di sini ternyata dalam pemikiran filsafat Aristoteles ini berkembang dalam 3 tahapannya. Tahapan yang pertama ini ketika ia masih belajar di Akademi Plato. Nah, kenapa berkembang? Karena gagasan-gagasan ini masih dekat dengan gurunya sendiri. Nah, yang kedua yaitu ketika ia mengungsi, dan yang ketiga yaitu ketika ia memimpin akademinya yaitu Lyceum. Nah, Aristoteles juga memiliki 6 karya
memiliki 6 karya tulisan. Nah, tulisan ini itu membahas masalah logika. Nah, si karya tersebut itu merupakan sebuah karya-karya yang paling penting karena di dalam itu terdapat kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, ilmu kedokteran dan ilmu alam. Oh iya, dan yang terakhir yaitu karya di ilmu karya seni ya. Nah, baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Akang Rahimul Wiki.